Alur cerita lengkap Saat Aku Bersuara. Awal, kehidupan yang tampak sempurna. Nadia adalah pengacara muda sukses, sedang bersiap menikah dengan Reza dan bekerja di firma hukum bergengsi. Namun ia gelisah saat kantornya memenangkan kasus kekerasan seksual di mana pelaku adalah anak pengusaha kaya. Korban bernama Riana tak mendapatkan keadilan, membuat Nadia mulai meragukan sistem yang ia bela. Konflik, tragedi menimpa sendiri. Suatu malam saat berusaha menolong sahabatnya, Andin, Nadia diserang dan menjadi korban kekerasan seksual. Hidupnya berantakan, trauma mendalam, Reza menjauh hingga pernikahan batal. Ayahnya bereaksi dengan marah dan rasa malu, sementara ibunya berusaha mendukung namun tak mudah menembus tembok pertahanan Nadia. Kamu cuma akan jadi korban. Jangan pernah gunakan kata-kata itu ke aku, Pak. Pertengahan, bangkit dan bertemu sekutu. Kita adalah survivor! Dalam kesendirian, Nadia mulai menuliskan kisahnya di blog. Lahirlah gerakan tagar No More Silence, yang menyebar cepat dan mengumpulkan banyak penyintas lain, termasuk Aura. Ia bertemu Adrian, jaksa yang bersedia membantu. Terungkap Adrian punya luka masa lalu serupa, adiknya korban yang tak berkeadilan, menjadikan mereka saling menguatkan. Nadia juga kembali bertemu Riana, yang ternyata sudah siap ikut berjuang bersama Andin dan yang lain. Titik balik, mengungkap jaringan. Penyelidikan menunjukkan pelaku yang menyerang Nadia terhubung dengan lingkungan orang yang dibela firma hukumnya. Bukan kejadian acak, melainkan upaya membungkamnya karena mulai mempertanyakan kekuasaan. Ayah Nadia perlahan menyadari kesalahannya, mulai membuka hati dan mendukung perjuangan anaknya, mematahkan norma lama yang ia pegang. Reza kembali hadir, tapi Nadia harus memilih, apakah hubungan lama masih bisa berjalan dengan dirinya yang sudah berubah. Penyelesaian, keadilan dan harapan baru. Bersama tim, Nadia berhasil mengumpulkan bukti cukup. Pelaku dan pihak yang melindunginya akhirnya diadili dan dihukum sesuai hukum. Karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini. Nadia tak sekadar menang kasus pribadi, ia membangun ruang dukungan bagi penyintas, hubungan dengan keluarga pulih, dan memilih melangkah maju dengan identitas baru, bukan sekadar korban atau pengacara, tapi suara yang memperjuangkan perubahan sistem dan budaya. Film ditutup dengan pesan bahwa diam bukan satu-satunya jalan, dan keberanian bersuara bisa menumbuhkan harapan bagi banyak orang. Kamu punya kita, dan kita akan bisa hadapin ini. Saat Aku Bersuara adalah film drama Indonesia yang rilis tanggal 18 Juni tahun 2026, disutradarai oleh Sonu S. Daftar pemeran dan karakter: Marsyanda sebagai Nadia, pengacara muda, penyintas kekerasan seksual. Rini Yulianti sebagai Andin, sahabat dekat Nadia. Hana Malasan sebagai Riana, sahabat dekat Nadia. Ibnu Jamil sebagai Adrian, jaksa penuntut umum yang membantu Nadia. Nino Fernandes sebagai Reza, mantan tunangan Nadia. Cukmini Theo sebagai ibu Nadia. Teuku Rifnu Wikana sebagai ayah Nadia. Lukman Sardi sebagai Guntur. Lydia Kandou sebagai ibu Riana. Unik Priscilla sebagai ibu Aura. Georgina Andrea sebagai Aura. Bara Valentino sebagai Axel. Itulah daftar pemain yang ada dalam film Saat Aku Bersuara. Tuhan, benarkah ada aku? Namaku Nadia, dan ini bukan ceritaku. Berikut ini adalah plot twist. Cerita kita semua, kaum perempuan. Titik balik dan kejutan utama dalam Saat Aku Bersuara. Latar belakang Adrian, jaksa yang membantu Nadia ternyata memiliki alasan pribadi. Adiknya sendiri pernah menjadi korban kekerasan seksual namun tidak mendapatkan keadilan, lalu mengakhiri hidupnya. Hal inilah yang membuatnya begitu tekun dan memahami penderitaan korban. Keterkaitan kasus pelaku yang menyerang Nadia ternyata masih berhubungan dengan lingkungan orang yang dibela firma hukum Nadia di awal cerita bukan kejadian acak, melainkan terkait pola perlindungan kekuasaan yang sama. Perubahan sikap ayah, awalnya penuh rasa malu dan marah, ayah Nadia perlahan menyadari bahwa sikapnya justru menambah beban anaknya. Ia akhirnya berani bersuara mendukung Nadia dan mematahkan pandangan lama yang ia pegang selama ini.
Penyatuan perjuangan, Riana, korban kasus awal yang membuat Nadia ragu, ternyata juga menjadi bagian dari gerakan yang dibangun Nadia, Andin, dan Adrian, menjadikan cerita bukan sekadar perjuangan pribadi melainkan gerakan kolektif. Cerita kompleks saat aku bersuara. Cerita ini dibangun berlapis-lapis, bukan sekadar kisah pribadi tapi jalinan konflik etika, kekuasaan, luka masa lalu, dan hubungan manusia yang saling terkait. Lapisan kompleksitas cerita. Kontradiksi profesi, Nadia awalnya bagian sistem hukum yang melindungi pihak berkuasa. Ia ikut memenangkan kasus yang membuat Riana tak mendapatkan keadilan, lalu menjadi korban sendiri, sehingga harus membalikkan arah perjuangan melawan sistem yang sama yang pernah ia bela. Motivasi tersembunyi tokoh pendukung, Adrian bukan sekadar jaksa baik hati, ia didorong rasa gagal dan dendam masa lalu karena adiknya tak pernah mendapatkan keadilan serupa, lalu kehilangan nyawanya. Hal ini membuat hubungan mereka bukan sekadar penolong yang ditolong, tapi dua orang yang saling memulihkan luka berbeda. Jaring kekuasaan dan balas dendam, serangan pada Nadia bukan kebetulan terkait lingkungan orang yang dibela kantornya, menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa bergerak untuk membungkam siapapun yang mulai membongkar kebenaran. Konflik keluarga yang mendalam, ayah Nadia yang awalnya menolak dan menyalahkan karena norma sosial dan harga diri lambat laun berubah. Namun prosesnya penuh tarik ulur rasa bersalah, rasa malu, dan perbedaan pandangan tentang keadilan serta kehormatan. Dinamika hubungan yang tak hitam putih, Reza yang menjauh saat Nadia butuh dukungan, lalu kembali, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemulihan bisa berjalan berdampingan dengan hubungan lama, dan apakah pengampunan sama dengan melupakan luka. Perluasan perjuangan pribadi jadi gerakan Aura, Riana, Andin, dan Nadia, masing-masing punya pengalaman berbeda, bersatu membentuk gerakan yang menyoroti bahwa kasus Nadia bukan kasus tunggal, melainkan gejala luas budaya bungkam dan ketidaksetaraan hukum. Gesekan antara publik dan pribadi, saat kisah Nadia tersebar lewat blog, ia harus menyeimbangkan kebutuhan penyembuhan pribadi dengan tekanan publik, ancaman balasan, serta tanggung jawab terhadap penyintas lain yang mulai bersuara. Kamu harus ngomong.